Salam, puji Tuhan, selamat hari Natal bagi kita semua. Saya percaya setiap orang percaya di hari Natal mereka bersuka cita. Haleluya. Kasih salam dulu minimal 50 orang, katakan kita bersuka cita di sini. Haleluya. Oke. Kalau sudah 50 orang boleh duduk kembali saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kelihatan dari wajah saudara hari ini semua penuh sukacita. Di sini ada anak-anak terang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, tema Natal kita tahun ini, PGI di Indonesia adalah Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan 14. Isinya saudara-saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang berkenan kepada Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Perjumpaan dengan juru selamat kita harus alami dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara-saudara. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Lukas, saudara, ada dua hal penting dari ayat yang kita pelajari pada sore hari ini, saudara-saudara. Lukas pasal yang kedua, ayat 13 dan ayat 14. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ketika kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, pada waktu malam, para gembala mereka sedang menjaga kawanan domba. Tiba-tiba malaikat datang kepada mereka sehingga para gembala itu mereka ketakutan. Kenapa? Karena melihat kemuliaan Allah yang begitu besar dan mereka ketakutan. Di tengah-tengah mereka ketakutan, malaikat itu berkata, "Hei, jangan engkau takut, sebab yang aku bawa ini adalah kabar gembira, kabar baik untuk semua bangsa, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tandanya kamu akan melihat seorang bayi dilahirkan di kandang domba." Kemudian tiba-tiba datang ribuan malaikat dan tentara sorga. Mereka bersorak-sorak memuji Allah, berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang berkenan kepadanya." Haleluya. Saudara, saya percaya janji tentang kedatangan Yesus datang ke dunia ini sudah dijanjikan ribuan tahun sebelumnya. Amin. Banyak orang, banyak para nabi sedang menantikan kapan janji itu digenapi. Kapan janji itu digenapi. Dan ketika malaikat berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat," para gembala itu mereka kagum dan ada sukacita dari para malaikat. Mereka berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Seolah-olah mereka berkata, "Wow, hari ini janji itu digenapi. Mulia Engkau ya Tuhan, agung Engkau Tuhan. Janji yang dijanjikan ribuan tahun ternyata digenapi hari ini. Kemuliaan bagi Allah." Haleluya. Amin. Saudara juga bersuka cita? Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari ayat ini saudara, ada dua hal penting
yang kita mau pelajari. Yang pertama saudara-saudara tentang Allah. Dan yang kedua tentang manusia. Tentang Allah. Saudara, Allah lah yang merancang keselamatan bagi seluruh bumi. Yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Allah lah yang merancang keselamatan bagi semua orang. Tahukah saudara ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi harapan bagi dunia. Dunia menjadi gelap gulita dan tidak ada harapan. Manusia penuh dengan dosa dan upah dosa adalah maut. Tapi tahukah saudara, Allah merancangkan sesuatu yang baik bagi dunia yang gelap, yaitu keselamatan akan dijanjikan bagi manusia yang berdosa. Haleluya. Engkau tidak lagi dipastikan masuk neraka karena dosamu, tetapi engkau ada harapan untuk masuk surga. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada harapan bagi orang yang berdosa. Tapi ketika Yesus datang, ada harapan yang baru. Amin. Saudara, bukan hanya keselamatan yang dirancang Allah, tetapi segala yang baik dirancangkan dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang merebut Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Allah lah yang memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Sudahkah Allah mengerjakan hal yang baik dalam hidup saudara? Apakah saudara merasa tidak ada yang baik dalam hidupmu? Berarti engkau belum ada di dalam terangnya yang ajaib. Orang yang sudah ada di dalam terangnya yang ajaib, dia selalu bersuka cita. Amin. Izinkan Allah mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam hidup saudara. Dia terbuka dan dia siap memulai sesuatu yang baik dalam hidup saudara, Mungkin selama ini kenapa tidak ada yang baik? Kenapa selalu buruk? Karena engkau tidak pernah buka hatimu bagi dia. Tapi hari Natal ini, izinkan dia masuk dalam hidup saudara dan memulai sesuatu yang baik. Amin. Bukan tergantung Allah, tetapi tergantung engkau membuka hatimu. Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam dan makan bersama-sama dengan dia. Bukan tentang Allah. Allah dia mengetok. Tetapi kuncinya adalah apakah kita mau membuka hati kita untuk dia masuk mengubahkan kita. Untuk dia menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Oh, bukan kekristenan yang mengubahkan. Bukan lamanya engkau jadi orang Kristen mengubahkan hidupmu. No. Tetapi ketika dia datang dan engkau izinkan dia menjadi Tuhan dalam hidup saudara, itulah yang membuat perubahan. Itulah awal dari sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tahun 2023 ini, biar semua yang buruk itu kita tinggalkan. Ketika kita masuk tahun 2024, kita mulai hal yang baru, lembaran yang baru. Amin, saudara-saudara. Mulai dosa tinggalkan, kebiasaan buruk tinggalkan, malas ke gereja tinggalkan. Sekarang berlari bersama Yesus. Saya percaya tidak mungkin engkau tidak melihat perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupmu. Tidak mungkin. Amin. Pasti orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah. Kitab Maliaki berkata, pasti Tuhan membuat perbedaan.
Tidak mungkin engkau tidak diberkati kalau engkau mencari Dia. Amin, saudara-saudara. Bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung hati kita. Haleluya. Saya berdoa setiap kita yang ada di sini, tahun 2024, engkau tidak sama lagi. Engkau tidak sama lagi. Engkau dibawa Tuhan ke level yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nothing is impossible for Jesus. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Number 2. Tadi tentang Allah, sekarang tentang manusia. Oh, katakan sama-sama. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, karena dosa manusia menjadi kehilangan perkenanan Allah. Tahukah saudara, ketika Adam dan Hawa pertama kali di Taman Eden, mereka begitu berkenan bagi Allah. Hati Allah begitu senang terhadap mereka. Mereka bisa ngobrol dengan Allah. Tuhan bangga, aduh bangga aku lihat dia, anakku yang aku kasihi. Tapi ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka jatuh dalam dosa. Tuhan jijik lihat manusia. Engkau tidak lagi berkenan. Manusia itu berusaha mencari Allah dengan amalnya. Manusia itu berusaha menyenangkan hati Allah dengan uangnya, dengan agamanya, dengan semua hal. Tapi Allah di sorga bilang, jijik. Aku enggak tertarik dengan uangmu, aku tidak tertarik dengan amalmu, aku tidak tertarik dengan agamamu, aku tidak tertarik dengan perbuatan baikmu. Semua aku muak, jijik kamu. Karena dosa. Amin. Padahal berapa kali Adam dan Hawa melakukan dosa. Umurnya 900 tahun, hanya satu dosa yang dilakukan ketika makan buah itu. Kalau ditimbang 900 tahun, amalnya pasti baik, banyak, perbuatan baiknya pasti banyak. Tapi hanya satu, dia makan buah itu tidak taat. Tuhan bilang, aku jijik. Allah tidak peduli dengan amal baiknya, tetapi mereka jadi rusak. Allah jijik dengan dosa. Yang Tuhan mau adalah jangan ada satu dosa pun dalam hidup kita. Kalau selama masih ada satu dosa, Tuhan bilang, aku jijik dengan kamu. Kita berusaha menyembah Dia, menyenangkan Dia. Tuhan bilang, aku jijik, dosamu masih ada. Kemudian kita melakukan hal-hal yang baik supaya dosa kita hilang. Tuhan bilang enggak bisa, dosamu tetap ada. Enggak ada hubungannya perbuatan baikmu dengan dosa, dosa tetap dosa. Saudara, manusia kehilangan perkenanan. Haleluya. Ketika manusia kehilangan perkenanan, manusia pun hidupnya kacau balau. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Kalau ku cari damai, gak ada. Gak ketemu. Manusia butuh perkenanan Allah. Amin. Ada orang yang datang kepada Yesus. Dia berkata, Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami berkenan kepada Allah? Supaya kami berkenan kepada Allah. Yesus bilang, supaya kamu berkenan kepada Allah, hanya satu yang perlu kamu lakukan. Apa itu, Guru? Kamu harus percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu Yesus.
Kalau kamu mau berkenan kepada Allah, kamu harus percaya kepadaku. Aku yang diutus Allah ke dalam dunia ini. Lahir di kandang domba. Barang siapa percaya kepadanya akan menjadi berkenan bagi Allah. Engkau tidak perlu harus beramal banyak-banyak baru engkau berkenan. Engkau tidak perlu butuh banyak uang. Engkau tidak perlu harus ke Israel dulu 3 kali setahun engkau berkenan. No! Kalau kamu ingin berkenan kepada Allah, engkau cukup datang kepada Yesus, terima Yesus di hidupmu, izinkan hidupmu diubahkan oleh Yesus, maka hidupmu berkenan kepada Dia. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dijadikannya berkenan. Dijadikannya benar, dijadikannya orang-orang kudus. Adakah di sini orang-orang kudus? Coba angkat tangannya orang-orang kudus. Berarti saudara tidak yakin bahwa saudara sudah dibenarkan oleh Allah. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia dibenarkan oleh Allah. Karena setiap hati percaya, setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka diselamatkan. Oleh karena pengakuanmu engkau dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Di sana sini mereka sedang bekerja keras mati-matian untuk mencari perkenanan Allah, tapi juga tidak ketemu. Mudah-mudahan aku berkenan. Berarti tidak ada kepastian. Tetapi di dalam Yesus, kalau engkau percaya, engkau dibenarkan oleh Allah. Amin. Tidak ada satu pribadi yang lain selain Yesus yang bisa membenarkan manusia. Only Jesus. Amin. Hanya di dalam Yesus engkau benar dan suci. Di luar Yesus tidak ada perkenanan Allah. Kalau engkau tinggalkan Yesus, engkau tidak berkenan bagi Allah. Kalau engkau orang Kristen tapi tidak hidup di dalam Yesus, engkau tidak berkenan. Agamamu tidak ada gunanya. Amin. In Jesus. Sekarang saudara dan saya, kita ada di dalam Yesus. Amin. Christ in you. Katakan sama-sama. Haleluya. Kristus ada di dalam kita dan you in Christ. Kita di dalam Yesus. Tahukah saudara, orang yang ada di dalam Yesus ketika Allah datang, kemudian dia lihat kita di dalam dia, Allah berkata, wah engkau berkenan. Kenapa? Karena Yesus yang dilihat oleh Allah dan kita tersembunyi di dalam Yesus. Itu sebabnya ada pujian berkata, ku sanjung Kau di tempat tinggi,
Sebab apa? Sebab kau imam besar agung. Yesus imam besar agung. Dia satu-satunya imam yang berani menghadap Allah tanpa dosa. Semua imam sudah berdosa, kemudian dia sembelih domba, baru dia menghadap Allah. Tapi Yesus dia datang karena dia suci dan tak berdosa. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, dia menjadi tinggal di dalam Yesus. Dan kita ikut berdiri menghadap Bapa dan kita layak bagi dia. Tidak ada amin. Haleluya. Yang terakhir. Katakan sama sebelahmu yang terakhir. Bilang sebentar lagi kita pulang dan makan. Haleluya. Manusia butuh ketenangan, butuh damai sejahtera. Buat apa kaya, tapi tidak pernah tenang hidupnya? Buat apa miliarder, tapi setiap hari penuh dengan ketakutan? Tidak bisa tidur karena memikirkan hartanya. Tidak bisa tidur karena memikirkan asetnya. Nanti kalau saya mati ini aset untuk siapa ini? Kasihkan ke gereja sudah. Ora usah repot-repot. Haleluya. Sumerep. Haleluya. Tapi di dalam Yesus ada jaminan damai dan sukacita. Pemazmur berkata, sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan itu melebihi dari orang yang panen raya. Kalau orang panen raya itu dia senangnya luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata, sukacita dari surga itu lebih dari semua. Saya dulu sebelum terima Yesus dan bertobat, hidup saya penuh dengan ketakutan. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Saya takut nanti kalau mati masuk kemana. Dihantui rasa takut, tidak ada ketenangan. Tapi ketika saya menerima Yesus, menghidupi kebenaran, wow, sekarang tidak ada lagi yang saya takutkan dalam hidup. Tidak ada lagi yang saya takutkan. Mati pasti masuk surga. Amin. Iya saudara-saudara. Tetapi damai itu lebih dari semua. Sekalipun hanya makan singkong tiap hari. Ininya, hatinya saudara-saudara. Amin. Oh, jadi kalau saudara tidak bisa makan rendang Padang, apalagi yang keren-keren itu saudara, itu kolesterolnya banyak. Saudara. Iya saudara-saudara, coba kalau saudara uangnya sedikit, saudara nggak mungkin makan neko-neko. Iya toh, tapi makan ikan asin, ya toh. Kemudian sama itu jauh dari kolesterol dan asam urat. Tubuh jadi sehat. Amin. Pak Menus harus makan banyak supaya sehat. Haleluya. Kalau ada celeng bagi-bagi supaya kita juga ikut merasakan. Haleluya. Ya. Tahun 2024 kita semua harus panjang umur, sehat. Saudara yang mau makan enak malam tahun baru di sini 24 jam. Haleluya. Siapa yang sudah lapar angkat tangannya.
Mari kita bangkit berdiri kalau sudah lapar saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. God is good. Haleluya.